siswi baru peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021. Sekarang udah hari ketiga ya MPLS-nya. Semoga semua yang sedang mengikuti MPLS di rumah berada dalam keadaan sehat. Oh iya, di sini saya sedang berada di salon kecantikan jurusan KKR. Lagi sepi sih, cuman biasanya kalau lagi nggak pandemi gini nih rame. Kalian bisa di sini bisa facial, bisa pedicure, bisa manicure, bisa massage, banyak banget yang bisa kalian lakuin. Nanti untuk jurusan KKR ini bakal jadi bengkel kalian nih, bisa belajar di sini. Oke, saya di sini diminta panitia untuk share sedikit tentang pendidikan karakter. Tapi sebelumnya saya mau kenal dulu nih, karena kan kita belum pernah kenal. Perkenalkan saya Bu Isma. Di sini saya selaku guru bimbingan dan konseling. Mungkin di SMP-nya punya juga ya guru BK. Nanti kita kenalan, semoga kalau misalnya pandemi ini berakhir, kalian bisa masuk sekolah, kita bisa ketemu tatap muka langsung, bisa main ke ruang BK. Oke, lanjut ke materi yang mau saya share itu di sini tentang pendidikan karakter. Kalau bicara tentang karakter, pasti kalian langsung ingat tentang sikap, tentang sifat orang, tentang sifat teman-teman, tentang sifat manusia. Kita bahas dulu deh, pendidikan karakter kan terdiri dari dua kata ya. Ada pendidikan, ada karakter. Nah, pendidikan itu usaha sadar, terus proses yang di dalamnya itu ada proses belajar. Dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang nggak bisa jadi bisa, yang nggak paham jadi paham. Sedangkan kalau mau karakter, itu cara kita berpikir, cara kita berperilaku yang akan jadi ciri khas kita nih. Kamu dikenalnya nanti sebagai apa, sebagai orang yang seperti apa, itu bisa dikatakan sebagai karakter. Jadi pendidikan karakter tuh kayak kita belajar, terus berusaha mengembangkan potensi diri, mengembangkan cara berpikir kita, cara berperilaku kita, tapi ke arah yang lebih positif gitu, ke arah yang lebih positif. Terus nih, banyak orang yang menganggap kalau orang yang berkarakter itu pasti punya sikap yang baik, selalu dikaitkan sama akhlak yang baik. Jadi gimana nih caranya SMK Kosgoro menerapkan pendidikan karakter? Nanti itu yang akan kita bahas. Ini ya adik-adik anak-anakku sekalian, peserta MPLS, ingat gak sih kalian waktu kecil, sebenarnya pendidikan karakter ini udah diterapkan semenjak kita masih kecil, dari balita bahkan. Dari balita sampai sekarang itu pendidikan karakter diterapkan di rumah, di sekolah, dari TK, dari SD, dari SMP, bahkan sampai sekarang mungkin kalian masuk SMK. Contoh lagi, di rumah kita selalu diajarkan untuk menerapkan 3 kata ajaib. Ingat nggak? Ada yang ngajarin kita untuk selalu minta tolong, berterima kasih, terus minta maaf kalau ada salah, berterima kasih ketika kamu diberikan sesuatu. Ayo nak, makasihnya mana nih, dapat coklat dari tante, makasih tante. Nah, itu permasalahannya masih diterapkan gak ya sekarang di usia kalian yang segini? Itu contoh kecilnya aja ya. Terus masuk TK, diajarin nih sama guru TK, cuci tangan gimana caranya, sikat gigi sebelum tidur, baca doa sebelum makan. Semuanya berkaitan dengan akhlak yang baik, semua berkaitan sama karakter yang baik. Makanya orang yang karakternya baik itu selalu dikaitkan dengan perilaku dia yang lurus, yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Itu norma agama, norma sosial, norma apapun, bahkan norma hukum. Itu maksudnya. Nah, kemudian sebenarnya gini, mendidik karakter itu tanggung jawab semua orang, bukan cuman guru di sekolah, tapi dari orang tua, dari influencer misalkan, YouTuber, atau siapapun yang ada di dunia ini kayaknya bertugas untuk mendidik karakter kita semua, saya dan yang lainnya juga. Coba kalau YouTuber ngupload konten yang enggak nih misalkan, terus ditiru sama followersnya yang jutaan, sama subscribernya yang jutaan, merusak karakternya, merusak perilakunya, ditiru deh. Nah itu jadi kita mau jadi apapun nanti dituntut untuk selalu punya karakter yang baik, dituntut untuk selalu punya sifat yang baik, sikap yang baik, berperilaku yang baik, pola pikir yang baik. Karena mau gak mau gini, kenapa sih penting banget kita untuk punya karakter yang baik?
kok sepenting itu ya sampai harus diajarkan di mana-mana, misalkan sampai harus dari kecil diajarkan, karena ternyata yang paling penting itu punya karakter yang baik selain dari skill akademi yang kita miliki. Contohnya gini, di sekolah ada anak yang sangat cerdas misalkan, tapi sopannya kurang sama guru atau kurang disiplin, atau banyak lagi anak yang cerdas tapi malas. Nah, itu yang bikin pandangan negatif dari orang tuh muncul. Sama halnya dengan di tempat kerja, ini orang potensinya bagus, kamu misalkan nanti lulus dari KKR, terus kamu kerja di salon, potensi kamu bagus, kamu menjanjikan, kamu menarik, terus kamu kerjanya bagus, potensi kamu luar biasa, tapi kamu nggak disiplin misalkan, datang seenaknya, atau kalau nggak masuk nggak bertanggung jawab. Nah, itu yang bisa bikin hidup kita kayaknya nanti di depan akan sulit, dituntut sama semua orang untuk gimana ya caranya karakter kita tuh baik. Belum lagi nanti kalau misalkan di antara kalian ada yang jadi presiden, atau di antara kalian ada yang jadi menteri, jadi apapun nanti kalian cita-citakan, mudah-mudahan terwujud, amin. Kalau kalian tidak punya karakter yang baik, kalau kalian tidak punya pegangan dasar norma yang baik, itu kayak sekarang nih, kita banyak dengar kasus korupsi, kita dengar banyak kasus pencucian uang, kita dengar. Nah, itu yang selalu dicegah sama pemerintah. Makanya kita semua di dunia pendidikan konsen gimana caranya untuk supaya di dunia pendidikannya ditanamkan juga pendidikan karakter. Gimana caranya selain nanti guru-guru tuh bikin anak-anaknya pintar. Di sini kan ada multimedia, ada TKJ, ada KKR, ada pertelevisian. Gimana caranya guru-guru di SMK Kosgoro ini bikin anak-anak tuh nggak cuma pintar di bagian akademik, tapi pintar juga di sikap dan karakternya, gitu. Nah, kalau khusus di sekolah atau di SMK Kosgoro, ini peran untuk pendidikan karakter ada di semuanya, semua warga sekolah. Misalkan gini, ada guru, ada kepala sekolah, ada penjaga sekolah, ada karyawan, ada TU, semuanya, bahkan satpam, semuanya punya tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan karakter. Kok bisa Bu satpam juga, kok bisa Bu kepala sekolah juga, kan kepala sekolah nggak ngajar misalkan gitu. Tapi saat kita menerapkan kedisiplinan misalkan contohnya ke anak, masa iya sih gurunya nggak disiplin gitu. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan. Satunya kan, kalau guru itu kan menjadi motivator bisa, menjadi fasilitator bisa, terus menjadi role model, terus menjadi inspirasi kalian. Nah, kalau untuk jadi role model misalkan cara berpakaian guru, kalian senang nih sama guru itu, ngefans deh kasarnya gitu, terus kalian mau cara berpakaian kalian kayak dia tuh, atau cara bersikap dia, kamu mau dong, aku mau jadi seperti dia nih, ibu itu keren nih, bapak itu keren nih, mau dong jadi kayak dia misalnya gitu. Beberapa contoh lain, sikap yang bisa membuat seseorang dikatakan berkarakter itu banyak sebenarnya, banyak sekali yang bisa kita kaji. Ada yang bisa dibilang ada religius, ada disiplin, ada mandiri, jujur, banyak lagi. Contohnya aja deh gini, kalau penerapan pendidikan karakter di sekolah, khususnya SMK Kosgoro, misalkan kita ambil di bagian karakter religius. Di sekolah ini implementasinya atau diterapkannya itu kayak kita punya musola loh untuk kalian bisa sholat tepat waktu, azan, terus sholat berjamaah. Nanti guru agama kita atau pembina rohis kita punya program-program yang bakal bantu kita untuk menunjang kita ke arah religius yang lebih baik. Sholat tepat waktu misalnya, pas azan zuhur kita sholat berjamaah, atau sholat duha. Banyak lagi program-program yang lain. Seperti hari Rabu tuh kita punya ceramah zikir bersama. Nanti kalau misalkan pandemi udah berakhir, kita udah masuk normal, kita akan merasakan hari Rabu dan Jumat kita punya program yang masih berjalan. Tiap Rabu kita zikir sama-sama dengan hikmat, kemudian baru mulai belajar, kita ngaji sama-sama, dengerin tausiah, itu adem banget gitu. Itu di salah satu bidang, salah satu contoh yang religius. Terus ada lagi, coba kita lihat bagian disiplin. Di SMK Kosgoro disiplinnya luar biasa. Di SMK Kosgoro ini peraturannya ketat.
gerbang ditutup 7.10, jam 7 pas malah. Yang datang terlambat nggak bisa masuk, itu dipukul rata, nggak cuma murid, guru juga. Kalau terlambat, upacara udah dimulai, apel sudah dimulai, yang nggak bisa masuk. Nanti pas ketika apel sudah selesai, upacara sudah selesai, yang lain boleh masuk, tetap tuh kena hukuman, tetap tuh kena poin, kasarnya gitu. Berlaku nggak Bu untuk guru? Kok gurunya juga terlambat? Ya berlaku. Itu yang dibilang pendidikan karakter bisa dengan cara role model. Jadi kita nggak mungkin, banyak juga anak yang sering protes sama saya di ruang BK. Misalkan bilang, Bu, kok itu gurunya itu terlambat, saya gimana nggak terlambat kalau bapak itu juga terlambat. Nah, itu yang sangat kita minimalisir, misalkan begitu. Atau apalagi, ada juga yang toleransi deh, sikap toleransi yang kita gambarkan di kondisi sekolah umum kayak SMA Kosgoro misalkan. Di sini agama beragam, suku bangsa beragam, hal-hal seperti itu atau sudut pandangnya beragam. Jangankan agama sama sudut suku bangsa deh yang luas cakupannya, tapi pendapat deh minimal dalam kita berdiskusi atau dalam kita kerja kelompok. Itu kalau misalkan berbeda pendapat, gimana caranya ya guru bisa menerapkan anak-anakku untuk bisa bertoleransi misalkan. Terus kalau misalnya yang kita menemukan teman kita beda agama, belum lagi itu teman kita beda budaya, yang Kristen, oh udah gue nggak mau main sama yang Islam misalkan, atau yang Muslim jangan main sama si itu nggak berlaku. Nah, gimana caranya sekolah ini bisa menerapkan atau mengajarkan hal-hal positif seperti toleransi, itu nanti akan kebawa. Tadi disiplin kita bahas, dari sini kalau kamu terbiasa disiplin, makanya nanti jangan baper kalau misalkan gurunya ingetin, nah rambutnya jangan gondrong ya gitu, nah kok sepatunya berwarna, atau kamu besok jangan terlambat lagi deh, tuh bentar-bentar dipanggil deh, bentar lagi ke ruang BK dipanggil deh karena terlambatnya udah 6 kali misalkan. Itu salah satu bentuk dari pendidikan karakter yang ada di SMA Kosgoro. Coba kalau kita nggak tegur, terus tiba-tiba nanti kamu lulus dengan sifat yang masih seperti itu, kamu bekerja, terus kamu pintar sih misalkan, nilai saya A, lulusan terbaik misalkan, tapi kamu nggak disiplin, tapi kamu males, tapi kamu datang seenaknya, terus tapi kamu rambutnya gondrong, tapi kamu nggak nurut sama aturan. Kenapa ada aturan di SMA Kosgoro? Karena untuk membiasakan diri kamu. Nanti pas masuk kerja, kamu kerja di perusahaan, tapi kamu rambutnya gondrong, ketemu sama klien misalkan, atau yang KKR, rambutnya nggak ditata rapi, tapi gimana SOP-nya berlangsung, nah seperti itu. Makanya jangan baper, memang tugasnya guru untuk mengingatkan, menasehati. Memang tugasnya guru untuk mendidik kita, minimal gini, kita nggak mau mendidik anak cuma pintar aja, pintar doang, pintar dalam artian akademik aja, nilai aja, lulusan terbaik aja, bagus aja, tapi sholat nggak pernah diingetin, rambut nggak pernah diingatkan gitu untuk dicukur rapi. Lama-lama dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 kamu akan terbiasa dengan rambut yang rapi. Nanti lulus bekerja akan terbiasa rapi, itu maksud dan tujuannya. Kenapa pendidikan karakter sangat-sangat penting di SMA Kosgoro. Belum lagi ada lagi yang lain, misalkan jujur deh, satu terakhir jujur. Misalkan kamu ditempatkan sebagai bendahara misalkan, atau kamu datang terlambat dan ditanya alasan kenapa kamu terlambat. Nah, gimana caranya ya kita diajarkan untuk jujur. Nah, satu lagi yang bisa kita bahas itu ada karakter atau sikap kita untuk jujur. Contohnya kenapa kalau di sekolah itu gimana caranya yang jujur itu bisa diajarkan di sekolah atau diterapkan di sekolah. Misalnya kamu dipercaya untuk menjadi bendahara kelas, kamu dipercaya untuk jadi bendahara OSIS, kamu amanah, kamu jujur dengan tanggung jawab yang diberikan sama teman-teman kamu, tentang uang, transparan. Nah, itu kebiasaan itu yang kalau dilatih terus-terusan itu akan terbawa ketika nanti kamu menjabat sebagai staf presiden misalkan atau Kementerian Keuangan. Di situ kamu akan terbiasa untuk selalu bersikap jujur. Begitu juga kalau misalkan kamu datang terlambat, ditanya sama guru,
kenapa terlambat atau ada alasan apa. Kamu bisa diskusikan dengan cara ya gimana caranya ya saya bisa jujur. Nah itu akan terbawa sampai nanti kamu dewasa. Nah masih banyak lagi sikap-sikap yang bisa menandakan kita untuk gimana caranya kita dibilang sebagai orang-orang, sebagai manusia yang berkarakter. Semakin kita berkarakter, semakin kita banyak sikap-sikap baik yang kita miliki, semakin kita berkualitas. Insya Allah hidup kita nanti ke depan akan lebih mudah dibanding orang-orang yang pintar, orang yang cerdas, tapi nggak rajin deh misalnya gitu. Ada aja siswa yang pintar, cerdas sih, tapi males. Coba kalau kita balik, dia kurang pintar sebenarnya kemampuannya, tapi rajin, tapi dia mau berusaha, tapi dia mau bekerja sama, tapi dia jujur. Orang-orang akan lebih melihat karakternya, orang-orang akan lebih melihat sikapnya, orang-orang akan lebih memilih orang yang berkarakter dibanding ketika kamu pintar tapi kamu sombong, nggak sopan misalkan. Yang paling penting lagi di negara kita, karena kita punya budaya ketimuran, kita mesti memiliki adab. Adab tuh kayak kita tuh mesti sopan sama yang lebih tua, cara bicaranya gimana, sama yang lebih muda cara bicaranya gimana, apalagi di Sunda. Banyak tata bahasa yang dibeda-bedakan, gimana ya cara ngomong sama orang tua lembutnya, gimana cara ngomong sama yang teman sepantaran, gimana ngomong sama yang lebih muda. Nah di sekolah diterapkan. Kenapa sih kok di sekolah ribet banget guru harus saling? Ya kita juga nggak bilang hormat banget kalau sebagai guru. Gimana? Kenapa ngomong sama guru harus hormat? Kenapa kita sama guru harus patuh? Itu salah satu pendidikan karakter untuk menjadikan kita gimana caranya kita jadi manusia yang sopan, yang menghargai orang tua, yang sopan terhadap yang lebih tua. Gimana caranya kita berbicara, itu ada adabnya. Gimana nanti kita terbiasa di depan ketika bicara sama bos kita yang lebih tua, pada atasan, gimana caranya sopan. Jangan kita pintar, rasa pintar, terus kita sombong, terus kita ngomong nggak sopan sama gurunya. Nah itu diajarkan di sekolah, di SMA Pos Guru juga diajarkan. Saya rasa di tiap sekolah di Bogor dia punya budaya yang berbeda-beda, dan tentunya hasilnya pun nanti akan berbeda. Tapi di semua sekolah diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan karakter. Banyak lagi program-program lain yang bisa dipakai untuk kita belajar pendidikan karakter. Misalkan kesiswaan tuh banyak banget kegiatannya, eskul tuh banyak banget. Gimana caranya kita belajar dari eskul Paskibra dan Pramuka untuk mencintai negara kita, untuk nasionalismenya gimana, wawasan kebangsaannya gimana. Terus gimana kita caranya belajar dari eskul Paskibra, dari eskul PMR misalkan, untuk peduli sama orang, untuk gimana caranya kita cepet tanggap nih kalau ada bahaya, gimana caranya kita. Nah kalau untuk mungkin satu lagi, gimana caranya kita belajar dari eskul sanitari, dari eskul-eskul yang lain untuk kreatif dan untuk bisa mengembangkan potensi kita gitu. Itu masih banyak lagi yang bisa kalian gali di SMA Pos Guru. Pendidikan karakter di semua sekolah sama. Jadi ya untuk jadi orang yang berhasil, untuk jadi orang yang sukses, untuk jadi orang yang maju, kita perbaiki dulu apa yang ada dalam diri kita. Yang paling penting karakternya, baik atau enggaknya. Tadi seperti yang saya singgung, kebanyakan orang akan lebih memilih orang yang baik karakternya dibanding orang yang pintar tapi tidak berkarakter. Nah dari sekian banyak contoh indikator sikap yang udah dibahas tadi, baru sedikit sebenarnya, masih banyak lagi. Dan sebelum saya tutup, gini, saya minta untuk kalian cari sisanya apa aja sih kira-kira indikator sikap yang bisa bikin kita, kalian, orang-orang, manusia dibilang berkarakter. Itu lebih banyak lagi. Tadi tuh kita baru bahas yang disiplin, baru bahas yang bertanggung jawab, jujur, religius, toleransi. Nah sisanya ke bawah masih banyak lagi pokoknya. Kalian bisa cari di berbagai sumber. Nah kalau ketemu, saya minta kalian untuk cari itu. Kalau ketemu, kalian bisa bantu saya untuk jawab di Instagram kalian masing-masing, upload di Instastory kalian. Kalian kemukakan apa yang kalian temukan. Cukup satu aja, satu sikap. Misalkan saya kasih contoh sikap mandiri. Kalian tinggal upload di Instastory, kalian ngomong aja cukup. Misalkan contoh sikap yang akan membuat kita dikatakan sebagai orang yang berkarakter.
mandiri. Nah, gimana cara penerapan mandiri, gimana cara melatih mandiri, gimana cara melatih mandiri di sekolah itu diterapkan. Kalian jawab. Nah, nanti setelah kalian cari jawabannya dan ketemu, cukup kalian upload aja di Instastory kalian sebutkan. Salah satu indikator yang dapat membuat kita dikatakan, salah satu contoh indikator sikap yang dapat membuat kita dikatakan karakter adalah contohnya misalkan saya kasih mandiri. Nah, gimana caranya mandiri itu bisa dipelajari di sekolah. Nah, nanti yang sudah upload bisa tag akun official SMK Kosgoro. Nanti 2 orang pemenang akan saya kasih pusat. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.